Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot, edisi kali ini pada 18 Desember 2021. Dan tentu saja bersama saya Kinan Aulia, di mana siang ini kami akan menyajikan informasi yang menarik dan berita teraktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Dan inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama datang dari Tanah Toraja, di mana Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga aksi sosial Natal di Toraja, di mana Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga berkunjung ke Toraja, Sulawesi Selatan pada Jumat 17 Desember 2021. Jerry bersama rombongan terlebih dahulu menyambangi kantor Badan Pekerja Sinode BPS Gereja Toraja. Di lokasi tersebut juga Jerry melakukan aksi sosial Natal. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan terhubung langsung dengan Tommy Paseru yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Tommy. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh Wamen Jerry dalam aksi sosial Natal ini di Toraja Utara? Baik, Kinan. Sebelumnya saya jelaskan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga tiba di Toraja melalui Bandara Toraja di Kecamatan Mekendek, Kabupaten Tanah Toraja. Saat tiba, Jerry bersama rombongan disambut oleh Bupati Tanah Toraja Theophilus Arorerung dan Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong. Di Toraja, Wamen Jerry terlebih dahulu menyambangi kantor Badan Pekerja Sinode BPS Gereja Toraja di Toraja Utara. Di lokasi tersebut, Jerry melakukan aksi sosial Natal. Aksi sosial Natal ini dengan menyerahkan bantuan sebanyak 500 paket sembako dan juga bibit sebanyak 60.000 bibit ikan mas. Untuk bantuan sembako ini diberikan kepada khususnya bagi warga kurang mampu, juga kepada difabel, tukang bentor, dan juga anak kos yang tinggal jauh dari orang tuanya. Seperti itu, Kinan. Baik, selain di BPS sendiri, lokasi mana saja yang dikunjungi oleh Wamen di Toraja Utara? Setelah dari BPS, Wamen yang didampingi Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong meninjau pasar hewan Bolu. Jadi pasar hewan ini merupakan pasar hewan terbesar di Indonesia Timur. Kemudian setelah dari pasar hewan Bolu ini, Wamen Jerry melakukan kunjungan wisata ke objek wisata Ketek Kesu. Di Ketek Kesu ini ia juga sekaligus melepas bantuan bibit ikan mas ke area persawahan. Kinan. Ya, jelang Natal dan Tahun Baru, bagaimana penjelasan Wamen terkait stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar pada saat ini? Rekan Tommy. Baik, jadi dari Toraja Utara, Wamen Jerry menjelaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru itu masih aman, Kinan dan Tribuners. Meski ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, namun menurut Jerry, kenaikan harga kebutuhan sejumlah bahan pokok ini masih normal atau masih di atas rata-rata. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Tommy Paseru atas laporan Anda. Mungkin selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan secara bersama wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga. Berikut liputannya. Ya, jadi tadi kami bersama dengan tim Panitia Natal Nasional datang ke Toraja selepas dari Manado, sebelumnya dari Ambon. Rangkaian kegiatan yang mungkin teman-teman sudah terinfokan dari Jayapura, Manokwari, Ambon, Manado, lalu ke Toraja. Nah, itu salah satu yang kami lakukan adalah memberikan aksi sosial Natal, dan tentunya ini dalam rangka untuk menyambut Natal, karena selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional
kami bersama dengan segenap panitia melakukan aksi ini untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, kemarin di Manado kita bantu ke panti asuhan, ke gereja, ke SLB. Tadi kami bersama dengan Pak Bupati Tanah Toraja, Wakil Bupati Toraja Utara, dan teman-teman dari Gereja Toraja, Pak Pendeta, dan seluruh jajaran kami difasilitasi oleh teman-teman dari Gereja Toraja, Pak Ketua dan Pak Sekum dan jajaran untuk memberikan bantuan 500 paket ya, 500 paket sembako dan juga 60.000 bibit ikan mas, ikan mas untuk memberikan ya selain juga ini sebagai sarana dan prasarana, tapi juga bantuan sosial yang bisa mereka ikan. Apa yang berbeda Pak Wamen di Natal tahun ini? Mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan, sebelum COVID kan perayaannya fisik ya, tapi karena kali ini kita masih pandemi, kita mematuhi peraturan pemerintah mencegah kerumunan. Jadi ibadah dan perayaan itu kami lakukan secara virtual. Ya. Nah, tapi selain itu fokusnya adalah pelayanan. Karena sesuai dengan tema Natal Nasional tahun 2021 adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat adalah kita bersatu di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat seluruh elemen, ya, baik pemerintah, masyarakat, apapun agamanya, rasnya, sukunya, golongannya, kita bersatu dalam sebuah semangat yang beragam Bhinneka Tunggal Ika, memberikan pelayanan. Nah, pelayanan itulah yang salah satunya kami konkretkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Apakah itu bantuan dari bibit, sembako, juga ada bantuan-bantuan kepada para pengungsi, kemarin di Timika, di Jayapura, dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang kita berikan dalam sekali lagi memberikan pelayanan kepada publik. Mengenai kunjungannya di pasar hewan tadi, Pak Wamen, ini ya, bagaimana? Kalau itu bagian dari memang kita dari Kementerian Perdagangan kan, saya juga selain sebagai Ketua Umum Panitia Nasional selaku Wakil Menteri Perdagangan, kita kan memastikan setiap kunjungan ke daerah itu program-program kementerian harus berjalan dengan optimal. Salah satunya tentu adalah kebutuhan akan pasar. Tadi Bapak Wakil Bupati. Baik, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, dan terima kasih rekan Tommy Pasero langsung dari Toraja Utara atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi selanjutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot dan saat ini masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Parepare di mana mobil sedan Timor terbakar di Jalan Jenderal Sudirman Parepare. Pengemudi starter langsung meledak di mana sebuah mobil sedan terbakar di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Kamis 16 Desember 2021 siang. Mobil berplat DD11ES bermerek sedan Timor tersebut berasal dari Kabupaten Baro. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung dengan Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan kronologi penyebab mobil tersebut bisa terbakar, rekan Yaumil? Ya, baik. Jadi menurut pengakuan pemilik mobil, Amiruddin, dia mengaku bahwa mobilnya saat di starter itu bunyi dan langsung meledak. Nah, setelah dia pengemudi merasakan hal itu, ketika mobilnya ada ledakan saat di starter, dia dan beserta istrinya keluar dan tiba-tiba keluar asap dari kap depan atau mesin depan mobilnya. Nah, pada saat asap mulai keluar dan sudah ada percikan api, warga setempat membantu pengemudi tersebut untuk menelpon damkar. Nah, seperti itu, sehingga damkar datang untuk memadamkan api, seperti itu. Ya, baik. Apakah ada korban jiwa dari kronologi kejadian yang Anda sampaikan, rekan Yaumil? Iya, menurut informasi yang kami himpun bahwa tidak ada korban jiwa sama sekali. Kedua pemilik mobil beserta istrinya menyelamatkan diri dan selamat, hanya kerugian material yang didapatkan oleh pemilik mobil, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana damkar dalam memadamkan api dalam kejadian tersebut? Ya, baik. Menurut pihak damkar sendiri bahwa api berasal dari korsleting aki daripada mobil tersebut sehingga memicu adanya api yang keluar dari dalam mesin mobil. Ketika pemadam mobil damkar datang, damkar menyemprotnya terlebih dahulu menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Setelah itu baru dia menyemprot pakai air, menggunakan air. Seperti itu cara pemadam membereskan tugasnya. Baik rekan Yaumil, mungkin selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Parepare, Bapak Syafruddin Syam. Berikut liputannya. Apa tadi? Jadi tadi itu punyanya mobil, lagi dia mensetelkan mobilnya, jadi ada percikan api, jadi mengeluarkan api, jadi berdua sama istrinya, istrinya keluar dari mobil, tim damkar mengevakuasi percikan api tersebut. Waktu terbakar itu di mana posisinya penumpang yang punya mobil? Di depan dua, satu supir, satu istrinya yang di depan juga. Di mana itu muncul api, Pak? Di depan. Oh, di mesinnya Iya, di mesinnya. Untuk armada sendiri berapa yang diturunkan ini? Jadi kami full datang ini, karena dia dekat di atas Jalistu ini, kapal Jalistu. Artinya apabila lambat sedikit saja ini bisa lebih fatal ya? Iya, karena di atas Jalistu ini ada kapal Jalistu ini. Jadi kami pun datang untuk, tapi kita menggunakan apa untuk? Pakai apa tadi dimatikan anunya? Apinya? Apa? Pertama kita gunakan apa, baru pakai air. Gimana? Oke. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Parepare, Bapak Syafruddin Syam. Dan terima kasih rekan Muhammad Yaumil atas laporan Anda langsung dari Kota Parepare dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, tetap stay di Live Report on the Spot bersama Tribun Timur. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan saat ini kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari daerah Luwu Timur di mana warga Usu Luwu Timur mengeluh daerahnya jadi langganan banjir. Rumah warga di perumahan Bumi Batara Guru, BBG, Desa Usu, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan jadi langganan banjir. Setiap musim hujan air Sungai Usu meluap dan membanjiri rumah warga di dalam dan luar perumahan. Kondisi ini sudah rutin terjadi. Warga perumahan berjumlah sekitar 180 kepala keluarga. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung laporan dari rekan Ivan Ismar yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Ivan. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan sungai yang sering meluap saat hujan, apakah sudah pernah dinormalisasi atau dikeruk? Baik, memang yang menjadi keluhan warga di perumahan Bumi Batara maupun warga Usu yang berada di pinggiran Sungai Usu, dia mengeluhkan setiap hujan deras, Sungai Usu meluap dan airnya naik ke darat. Dan hingga membanjiri permukiman warga di perumahan maupun di luar perumahan. Warga pun mengeluhkan karena sejauh ini belum pernah ada proses normalisasi sungai, yang saat ini kondisinya sudah dangkal, bahkan di tengah sungai sudah ditumbuhi tanaman. Nah, inilah yang kemudian dikeluhkan masyarakat agar kiranya ke depan bahwa sungai ini segera dinormalisasi untuk mencegah dampak jika terjadi hujan deras sungai meluap dan
menyebabkan terjadinya banjir hingga menggenangi perumahan dan kawasan di sekitar pinggiran Sungai Usu. Ya, selanjutnya rekan Ivan, apa permintaan warga Usu dan perumahan Bumi Batara Guru terkait kondisi yang dialami saat ini? Ya, baik. Tentunya warga perumahan maupun warga Usu pada umumnya menginginkan agar pemerintah setempat maupun kabupaten bahkan desa sekalipun untuk mencari solusi agar bagaimana Sungai Usu yang sering meluap ketika curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kecamatan Malili khususnya di sini agar segera mungkin bisa dikeruk. Karena beberapa waktu lalu memang ada proyek pemerintah yang masuk, tapi bukan normalisasi, hanya beronjong, yaitu penguatan pinggir sungai. Nah, inilah yang kemudian juga dikeluhkan masyarakat setempat karena lebar sungai menjadi sempit karena adanya pembangunan beronjong. Nah, kiranya ke depan masyarakat menginginkan agar normalisasi sungai bisa dilakukan untuk mencegah dampak terjadinya banjir ketika hujan. Ya, baik. Terima kasih Ivan Ismar atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan liputan langsung bersama dengan warga perumahan Bumi Batara Guru yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur, Bapak Andi Narwis. Berikut liputannya. Ya, kalau bicara soal banjir di Desa Usu ini Pak, sebenarnya ini sudah berlangsung lama ya, hampir setiap tahun itu terjadi. Namun di perumahan Batara Guru ini sejak saya ada di Desa Usu di perumahan Batara Guru itu sejak sekitar 2012 itu setidaknya sudah terjadi 3 kali banjir yang cukup besar. Kemarin di 3 tahun yang lalu itu merupakan banjir terbesar selama ini, dan itu juga diperkuat oleh pernyataan warga di khususnya Desa Usu bahwa itulah banjir yang cukup parah selama ini di Desa Usu. Di mana-mana itu kan ketika terjadi banjir itu tentu kerugian itu sangat banyak yang dirasakan oleh warga khususnya di perumahan Batara Guru, karena ya pada umumnya kan di sana warga berada pada rumah-rumah yang memang rumah batu yang sangat rawan dengan banjir. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti misalnya kerusakan perabotan, kerusakan alat-alat elektronik dan sebagainya, termasuk dokumen-dokumen yang dimiliki warga. Selain daripada itu juga yang seperti kendaraan itu kan ada beberapa yang terendam, kemudian misalnya kerugian dari sisi ternak dan sebagainya. Saya kira itulah yang diakibatkan oleh dampak-dampak banjir yang secara umum khususnya di Desa Usu ya, karena hampir di wilayah Desa Usu itu terdampak banjir. Nah, ini mungkin yang memang yang kami selaku keluarga ini sangat berharap banyak kepada pemerintah, baik pemerintah desa, kabupaten, bahkan provinsi, sehingga ada upaya-upaya yang nyata yang bisa dilakukan, ada perhatian khusus karena ini peristiwa banjir ini hampir setiap tahun. Jadi warga di perumahan Batara Guru itu khususnya kemudian di Desa Usu itu setiap kali terjadi hujan ini kita sangat was-was karena kebetulan Desa Usu itu berada pada ya boleh dikata jalur. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan warga perumahan Bumi Batara Guru Andi Narwis, dan terima kasih rekan Ivan Ismar langsung dari Luwu Timur atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, tetap stay di live report on the spot, jangan kemana-mana setelah ini seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report dan saat ini kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar di mana partai pengusung mulai ajukan nama calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. DPD PDIP Sulsel mengajukan nama tunggal sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pendamping Andi Sudirman Sulaiman. Nama tunggal yang diajukan yaitu Andi Ansyari Mangkona, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Selatan sekaligus Wakil Ketua DPD Bidang Kehormatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan rekan Ari Mariadi yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Ari. Halo, selamat siang Ibu Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan bursa calon wakil gubernur Sulawesi Selatan? Ya, baik Mbak Kinan, perlu saya laporkan seperti kita ketahui pada akhir November kemarin itu Nurdin Abdullah telah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Makassar, hukuman 5 tahun penjara atas kasus korupsi. Jadi ternyata ini setelah putusan terhadap Nurdin Abdullah kan Sudirman Sulaiman berpeluang menjadi gubernur definitif sehingga nantinya akan ada kekosongan jabatan untuk kursi 02 Sulsel atau wakil gubernur. Nah, ternyata dua pekan setelah putusan tersebut ini partai pengusung dalam hal ini PDIP sudah menggelar rapat pleno kemarin dan mengajukan nama Andi Ansyari Mangkona sebagai calon wakil gubernur. Jadi sejatinya ini ada 3 partai pengusung pasangan Nurdin Abdullah, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan PDIP. Ternyata PDIP yang terdepan sejauh ini telah mengajukan nama, yaitu Andi Ansyari Mangkona sebagai calon pendamping Andi Sudirman Sulaiman. Seperti itu, Mbak Kinan. Baik, rekan Ari. Selanjutnya siapa saja nama-nama kandidat dari pengusung tersebut? Kalau dari PDIP ini ternyata dia mengajukan 1 nama calon tunggal, yaitu Andi Ansyari Mangkona. Kalau di partai lain misalnya, kalau seperti PAN ini mengajukan sejumlah nama dan sementara dibahas di DPP. Nama-nama tersebut seperti anggota DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan Abe, ada juga nama Usman Lonta, anggota DPRD Sulsel juga. Kemudian ada nama Yusran Paris, serta nama Jamaluddin Jafar. Jadi disebut-sebut ada 4 nama. Kalau di PAN ini namanya masih sementara dibahas di pusat, di DPP pusat. Kalau di PKS ini ada sejumlah nama juga seperti nama Ketua PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid, ada juga nama Ketua Fraksi
sekaligus seorang politisi perempuan, yaitu Sri Rahmi. Ada juga nama kadernya yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel, yaitu Husain Arif, serta Aryadi Arsal. Seperti itu Mbak Kinan, kalau bursa nama-nama dari ketiga partai. Ya, baik. Terima kasih rekan Ari Mariadi untuk data yang telah Anda sampaikan. Ya. Selanjutnya, Tribuners, kita akan sama-sama menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Ketua DPW PKS Sulsel, Bapak Muhammad Amri Arsyid. Berikut liputannya. Lain ya, tapi bagaimana caranya PLT sekarang jadi definitif gubernur. Itu dulu itu yang paling penting. Mengisi kekosongan Ya, 01 dulu Pak Di. supaya definitif gubernur. Itu yang paling kita kejar sekarang. Saya juga sudah dorong semua teman-teman di Dewan supaya mempercepat, melakukan akselerasi. Setelah inkrah, lantik segera ya, berhentikan gubernur yang lama, lantik PLT menjadi Gubernur definitif. Itu yang paling tadi. itu yang harus segera ya. Nanti setelah itu baru dibahas dengan pengusung. Setelah itu nanti lihat mekanismenya bagaimana, ikuti tatip, ya tatip yang berlaku. Yang jelas kita pengen yang terbaik untuk Sulsel. Tapi kalau di undang-undang disebutkan minimal 18 bulan Pak Ketua, berarti sisa 3 bulan ini Pak Ketua. Apa itu kira-kira memungkinkan misalnya Pak Ketua? Bolanya kan ada di DPR. Ada DPRD toh. Semakin cepat DPRD berproses, ya kita lihat bagaimana ininya kan. Itu juga ternyata di tatip DPRD 2 nama diusulkan dari koalisi Pak Ketua. Berarti nanti akan dibicarakan nanti. Pasti akan dari muncul. 3 pengusung berarti hanya 2 nama. Itu nanti akan dibicarakan. Oh enggak juga, masih satu partai satu nama. Maksudnya di store nanti ke DPRD, maksudnya dari kesepakatan 3 koalisi. Masing-masing mengusulkan, tapi nanti mungkin ya untuk paripurnanya satu nama saya satu partai. Jadi maksimal 3 nama. Sejauh ini belum ada yang buka komunikasi misalnya ke PKS Pak Ketua. Karena ya kita tadi tuh kita mengedepankan proses proses inkrah dan penetapan gubernur. Itu dulu, itu yang paling utama. Jadi jangan mikir yang lain-lain dulu. Karena yang lain itu insya Allah akan mengikuti prosesnya yang taat tertib. Sama Pak PLT. Oh enggak ada bisik-bisik tadi. Ya, kita cuma ngobrol aja. Bisik-bisik informal. Ya, kita memperkuat ini aja, saling memperkuat mendukung pemerintahan sampai akhir. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan reporter kami yang telah dihimpun oleh narasumbernya. Baik, Tribuner, selanjutnya mungkin kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, mengakhiri seluruh perjumpaan kita dengan informasi tadi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada seluruh Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, sampai jumpa dan terima kasih. Thank you.